Ya baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, saya berharap kakak-kakak peserta pada malam hari ini, jika berkenan boleh tambahkan absen dengan menyebutkan nama kotanya saja. Ya silakan kakak-kakak yang sudah stay, sudah ready, supaya pembicara malam hari ini dan panitia lebih mengenal kita, kakak-kakak silakan ketik di kolom chat dan tuliskan namanya, nama kota ya, nama kota, karena nanti nama kakak sudah pasti ada di dalamnya. Ya, boleh saya sebut ya, mungkin Kak Dinda, boleh ditambah ketik di kolom chat ya. Oke. Kak Martini Pangaribuan dari Bekasi, terima kasih Kak sudah absen. Kak Elika Untari dari Jakarta, terima kasih. Kak Clara dari Semarang, STT TK. Kak Dinda dari Ambarawa, ya terima kasih. Kak Anus dari Rote, wah jauh ya dari NTT sana di Pulau Rote. Kak Hari dari Surabaya, Kak Purnama dari Bengkulu, wah ini sudah mewakili Indonesia ya. Ada yang dari Kupang, Surabaya, Bekasi, Jakarta. Baik, silakan yang lain. Mungkin ada yang masih mau menambahkan kolom chat, ketik nama kota di mana kita tinggal saat ini di kolom chat, supaya sembari absen kita bisa saling mengenal. Oke ya. Baik, Kak Setiawati ya dari Bali. Kak Setiawati tadi ini yang paling semangat ya, karena beda 1 jam Jakarta dengan Bali. Beliau ya sebentar ya, beliau chat di jam 6. Karena jam 7 Bali, rupanya di sini masih jam 6 ya. Oke, Kak Hana dari Jakarta, terima kasih. Ya, sudah 22. Kita tunggu sampai di 30, kita akan mulai ya sambil menunggu kakak-kakak. Mohon maaf sebelumnya untuk Kak Nono, Ya, karena waktu sudah lewat, mungkin yang lain boleh menyusul Pak, dan kita mulai saja gimana Pak? ya sebentar. Oke, saya tak di grup dulu. Oke. Kalau aplikasinya sih udah ada, juga nggak bisa diakses apanya gitu.
Oke, oke silakan mulai. Saya sambil membantu peserta yang kesulitan masuk. Ada yang japri ke saya. Oke, silakan teman-teman. Selamat melayani. Baik, selamat malam Bapak Ibu peserta, kepada Ibu Novelisa selaku pembicara dan juga Kak Nono atau Bapak Sukirno selaku Ketua dari Yayasan Abar Indonesia. Selamat datang di acara webinar dengan topik Managing Stress for Teachers During Pandemic Era. Bersama saya Dina Marbun dan rekan saya, Mary Angel Tuapetel. kami adalah Master of Ceremony dalam acara ini. Baik, acara malam ini diselenggarakan oleh UPH dan didukung oleh Student Life dan Yayasan Abar Indonesia. Wah, oke Dina, malam ini kita akan sapa dulu nih beberapa peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Untuk menanyakan mungkin beberapa pengalaman atau kabar dari peserta kami sendiri ya. Baik, di sini ya, boleh ya kita pilih mungkin salah satu peserta di sini untuk ditanya-tanya kabarnya. Di sini saya sudah melihat mungkin Ibu Martini. Ya Ibu, dengan hormat kami meminta kesediaan Ibu untuk kami bertanya-tanya sedikit, boleh Ibu? Iya boleh Kak. Baik Ibu, di sini saya ingin menanyakan Ibu, bagaimana kabar Ibu sendiri dan pengalaman Ibu belajar di tempat yang saat ini Ibu mengajar. Sedikit saja nih Ibu, mungkin bisa Ibu sharing-sharing dengan kami dulu sebelum kami memulai kegiatan di malam ini Ibu. Iya, puji Tuhan. Saya bersyukur gitu ya ada di tempat ini. Saya mengajar di SDK Pelita Kasih, Jakarta Timur, gitu ya. Jadi di sini tuh saya bisa berinteraksi dengan anak-anak gitu ya, dan anak-anak karena kami di sini kan sekolah yang berbasis Kristen begitu ya. Jadi menanamkan nilai-nilai keimanan, juga karakter dan juga pengetahuan. Jadi kita di sini sama-sama bekerja sama gitu ya, guru, kepala sekolah, kita saling bergandengan tangan untuk anak-anak kita boleh bertumbuh dalam iman dan juga karakter serta pengetahuan. Jadi kalau di dalam iman ya tentu sesuai dengan nilai-nilai Kristen, gitu ya. Anak-anak kami itu ada yang namanya ibadah seperti itu. Lalu kemudian kalau bicara mereka bertumbuh di dalam karakter, kita setiap tahun ada pembiasaan karakter. Kalau di tahun lalu kita belajar anak-anak untuk bertanggung jawab. Nah kalau di tahun ini anak-anak fokus kita adalah yang sopan dan santun gitu. Jadi anak-anak kita biasakan kalau untuk tahun ini mengucapkan kata terima kasih, tolong, maaf kepada siapapun gitu. Sejauh ini itu yang bisa saya bagikan. Apakah suara saya jelas? Jelas Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu buat berbagi mengenai situasi atau proses pembelajaran di tempat Ibu mengajar. Baik, kepada para peserta dan juga Ibu pembicara serta para panitia, sebelum kita melanjutkan acara kita kembali, kami akan membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita ikuti dalam kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua ada pembukaan oleh MC dan juga doa. Yang ketiga ada kata sambutan dari Ketua Yayasan Abar Indonesia, yaitu Bapak Sukirno. Yang keempat ada penyampaian materi dan Q&A. Yang selanjutnya ada kuis. Selanjutnya ada dokumentasi dan evaluasi. Dan selanjutnya adalah doa penutup.
Baik, selanjutnya kita akan mengawali acara kita pada malam hari ini dengan doa. Untuk itu kepada Yuniarti untuk dapat membawakan kita dalam doa. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta yang sudah hadir, sebelum kita mulai webinar kita, saya mengajak kita semua untuk menghadap dalam doa, tapi sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Marilah kita semua menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Jangan ulamakan. Engkau mengingatkan kami dari tadi hingga saat ini, hingga kami semua peserta sudah berkumpul di Zoom meeting ini dengan baik. Tuhan, kami akan mulai kegiatan webinar kami. Mari Engkau tuntun sertai, pimpin kami Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan lancar. Berkati pembicara kami, peserta, dan juga panitia yang sudah hadir, agar kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar juga ya Tuhan. Berkati device dan jaringan yang akan kami pakai, agar Zoom yang kami mulai ini boleh berjalan juga dengan lancar. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yuniarti yang telah memimpin kita dan mengawali kita di dalam doa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Sukirno selaku Ketua Yayasan Abar Indonesia. Kepada Bapak Sukirno, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam, kakak-kakak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh belajar free pada malam hari ini. Ini merupakan untuk kesempatan yang istimewa buat kita. Secara khusus membicara kita pada malam hari ini. Memang di bidangnya dan kebetulan Ibu Novel adalah juga dosen UPH dan memiliki pengalaman yang luas di dalam memberikan materi-materi seperti malam hari ini sesuai dengan temanya. Dan Bu Novel sendiri sudah 2 kali menyampaikan materi di acara Seminar Cipta Smart. Kami dari Abar Indonesia mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah bekerja keras, bekerja sama sehingga acara malam hari ini boleh dilaksanakan dengan baik. Saya juga ucapkan selamat mengikuti acara untuk kakak-kakak sekalian. Mungkin ada yang baru bergabung atau ada kakak-kakak yang belum bergabung di grupnya Seminar Cipta Smart. Nanti bisa chatting Japri lewat saya, nanti saya akan kasih linknya atau saya kasih nomornya, supaya kakak-kakak bisa gabung di grup WA, sehingga setiap kita ada acara, seperti pada malam hari ini, kita akan infokan. Dan grup itu hanya admin yang bisa chat, sehingga tidak membuat grup rame gitu ya. Dan yang baru bergabung juga mungkin ingin mendapatkan materi-materi dari pembicara-pembicara, baik dari dosen-dosen UPH, maupun pembicara-pembicara tingkat nasional, semua sudah saya upload di channelnya Kak Nono gitu ya. Kak Nono begitu seperti biasa, Kak spasi Nono. Teman-teman di sana, kakak-kakak sekalian bisa dapatkan materi-materi baik yang bersifat praktis maupun alat peraga maupun lagu-lagu rohani juga ada di sana. Kakak-kakak bisa belajar dari channel YouTube-nya Kak Nono atau channelnya saya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kiranya kita bisa belajar dengan baik sehingga kita bisa menerapkan sesuai dengan bidang dan pelayanan kita masing-masing. Secara khusus di masa pandemi ini kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kita, bagi generasi Indonesia, generasi yang kita didik, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di masa kini maupun di masa yang akan datang. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Baik, Pak Sukirno, terima kasih untuk kalimat sambutannya, sangat luar biasa untuk kami semua yang ada di sini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu peserta, kita akan masuk ke acara yang berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Novelisa, SPD MPD. Kepada Ibu, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat panitia yang adalah mahasiswa saya sendiri ya.
Dan saya izin untuk share screen dulu, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Boleh diresponi dengan memberikan reaksi supaya saya... Oke, baik. Terima kasih buat responnya. Oke, baik. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semua. Dan saya sangat bersyukur ya malam hari ini saya boleh dipercayakan kembali untuk membawakan materi di Yayasan Abar, dan benar sekali tadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Kak Nono di awal ya pada saat kata-kata sambutan bahwa ini merupakan kali kedua saya boleh share di sini ya mengenai materi yang pada malam hari ini judulnya adalah Managing Stress for Teachers During Pandemic Era, atau bagaimana kita bisa mengelola atau memanajemen stres kita di masa-masa pandemi seperti ini sebagai seorang guru. Saya pikir saya tidak usah lama-lama berkenalan ya, karena tadi sudah cukup banyak diperkenalkan juga, baik itu oleh Kak Nono dan juga oleh para MC. Jadi saya langsung lanjut saja ya Bapak Ibu sekalian, lanjut ke materi kita. Oke, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu ya, hanya satu pertanyaan saja di awal. Dan nanti Bapak Ibu bisa tolong meresponi di kolom chat Zoom ya, dan tolong jawabannya ini saya harap adalah jawaban yang sangat jujur, artinya benar-benar datang dari pengalaman ataupun hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pertanyaannya itu ada satu dan ini dia emojinya. Sebentar. Oke, saya yakin kelima emoji ini sudah tidak asing ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Pasti sudah sangat familiar dengan emoji di nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, pertanyaan saya di awal presentasi saya atau sharing materi saya pada malam hari ini, tolong Bapak Ibu deskripsikan bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian dengan cara memilih nanti dari nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, satu saja ya Bapak Ibu ya. Dari slide ini yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu sebagai seorang guru atau sebagai pengajar yang harus mengajar para siswa-siswi selama kurang lebih 2 tahun ini ya Bapak Ibu kita mengalami pandemi dengan mode PJJ atau pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Tolong Bapak Ibu jawab di kolom chat dengan memberikan angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Apakah 1? Aduh, saya sebagai guru sudah hampir give up begitu ya dengan pandemi, dengan online learning atau dengan pembelajaran jarak jauh. Atau yang kedua, saya juga bingung nih udah mulai mati rasa ya, jadi flat aja ya sudahlah jalani saja memang masih pandemi. Atau yang ketiga ya sedih juga ya. Kapan ini berlalu kan Pak pembelajaran jarak jauh? Atau yang keempat, berdoa meminta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Atau yang kelima, wah saya baik-baik saja di 2 tahun ini. Saya semakin enjoy atau semakin menikmati situasi atau mode pembelajaran jarak jauh. Silakan Bapak Ibu boleh tolong mengisi di kolom chat. Saya ingin lihat ya, ini survei singkat dulu di awal presentasi saya. Kira-kira perasaan Bapak Ibu seperti apa? Kalau digambarkan berdasarkan emoji ini. 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke. Oke, sudah mulai dijawab. Nomor 3, 4. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum memberikan respon, boleh ya. Kira-kira Bapak Ibu ini ada di emoji yang nomor berapa perasaannya saat ini? Dengan kurang lebih 2 tahun sudah kita menjalani pembelajaran jarak jauh sebagai seorang guru ya. Nomor 3, 4. Oh, Ibu Martini tadi kalau tidak salah yang sharing di awal tadi ya, yang ditanya oleh MC nomor 5. Luar biasa. Thank you Bu buat jawabannya. Oke.
Rata-rata di nomor 3 dan nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat di kolom chat ya, yang nomor 5 hanya 1 itu Ibu Martini ya. Semoga semangatnya bisa tertular ke rekan-rekan yang lain ya Bu, untuk tetap semangat melewati masa-masa pembelajaran jarak jauh. Dan bagi Bapak Ibu yang memilih nomor 3 dan 4, saya mau katakan bahwa ini adalah satu pilihan yang sangat normal ya, yang sangat wajar sekali. Karena bukan hanya kita sebagai pengajar, sebagai guru atau sebagai pendidik begitu ya, yang merasakan, aduh, kayaknya sedih banget deh, ini kapan ya kita bisa mulai onsite lagi, mulai full tatap muka lagi. Tetapi ini dialami juga oleh bahkan peserta didik kita yang juga sebenarnya sudah merindukan ya untuk kembali bisa belajar secara onsite, baik itu di sekolah ataupun di universitas. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya tadi ya di awal. Kita ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Ya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, Bapak Ibu, sebenarnya hal pertama yang perlu kita ketahui ya, karena sesuai dengan judul kita, bagaimana kita bisa memanajemen atau mengelola stres kita sebagai seorang guru dalam menghadapi masa-masa pandemi atau full PJJ ya, pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kita mau ketahui bersama dulu, sebenarnya apa itu stres ya? Di sini saya mengutip dari kbbi.web.id yang dinyatakan bahwa stres itu merupakan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor dari luar atau ketegangan. Ya, jadi ada seperti mental anxiety ya, atau kecemasan, ada kekhawatiran. Jadi ini terjadinya di dalam insight atau di dalam diri kita, tetapi sebenarnya penyebabnya itu dari faktor-faktor yang terjadi di luar diri kita. Atau adanya ketegangan berlebih begitu ya. Ada satu emosi yang berlebih sehingga menyebabkan seseorang itu bisa merasakan yang namanya stres. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada satu pertanyaan. Sebenarnya kenapa ya seorang guru itu kok bisa mengalami stres? Kenapa seorang guru itu bisa mengalami stres? Pada saat saya berbincang-bincang dengan teman-teman saya yang juga adalah guru, jawaban mereka sangat simpel ya, dengan satu lagu begitu ya. Guru juga manusia gitu kan, punya rasa, punya hati. Wah, jadi wajar kata teman-teman saya, Lis, kalau guru juga bisa stres. Tapi kita mau lihat secara ilmiah malam hari ini, sebenarnya apa saja yang bisa menyebabkan seorang guru itu mengalami rasa stres atau tadi ya, gangguan mental secara emosional karena faktor-faktor di luar kita. Kita lihat yang pertama. Nah, Bapak Ibu, bisa lihat ya gambar di layar saya ini. Kalau di gambar sebelah kiri ini istilahnya dianalogikan. Seperti gambar, ini apa ya, burung hantu kali ya. Di sebelah kiri, teacher at the beginning of the school year. Menggambarkan guru di awal tahun ajaran. Wah, itu rapi, masih pakai kacamata begitu, wah gagah begitu ya. Tapi yang di sebelah kanan, teacher at the end of the school year, menggambarkan guru di akhir tahun ajaran. Ada yang mengalami gambar ini Bapak Ibu, artinya di awal itu wah sangat menggebu-gebu ya, semangat sekali, saya sudah tidak sabar mau ketemu siswa saya, tapi at the end of the academic year, di akhir tahun ajaran, waduh, ini gambarnya ini sudah kayak orang babak belur begitu ya, dalam tanda petik, aduh sudah capek, sudah lelah. Ada yang mengalami seperti gambar ini Bapak Ibu? Saya juga mengalami ya Bapak Ibu ya. Saya pernah mengalami masa-masa seperti ini. Bahkan saya pernah membawakan satu webinar dengan topik yang sama. Ada salah satu guru atau pengajar yang menjawab, "Oh, Bu Lisa, saya tidak perlu tunggu sampai akhir tahun ajaran akademik. Saya baru 1 bulan ngajar itu saya bisa kayak gambar yang di sebelah kanan kok Bu. Sudah stres begitu ya. Gimana nih menghadapi peserta didik, bagaimana menghadapi siswa saya. Jadi tidak perlu tunggu lama-lama sampai 1 tahun ajaran." Itu waktu itu beberapa respon yang saya dapat ya. Dan kita lihat kenapa ya sebenarnya guru itu bisa
stres atau kok bisa dari yang gambar sebelah kiri, analogi sebelah kiri yang begitu semangat atau begitu rapi dan siap begitu ya menghadapi kelasnya, tapi kok bisa tiba-tiba di sebelah kanan, seperti analogi di sebelah kanan. Kita lihat yang pertama. Nah, karena kenapa guru itu bisa mengalami stres? Karena yang pertama, guru harus menghadapi atau seorang pengajar itu harus menghadapi perilaku manusia yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik kita. Ya, jadi karena memang kita ini adalah salah satu profesi, bidang profesi dari sekian banyak profesi yang kita ini berhadapan langsung dengan makhluk hidup ya, atau dengan manusia. Artinya ada bidang-bidang profesi lain yang mungkin hanya berhadapan dengan komputer, begitu ya. Tapi kita adalah salah satu profesi dari sekian banyak profesi yang harus berhadapan dengan manusia secara langsung. Di mana manusia itu memang ya kompleks ya, Bapak Ibu, seperti di sini dikatakan perilakunya itu dapat berubah-ubah. Dan pada malam hari ini tentunya secara spesifik saya mau membahas tentang peserta didik kita. Apa hubungannya, kita mau lihat secara spesifik dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Di sini saya ada memberikan beberapa contoh yang saya tuliskan, yang juga tentunya saya alami, Bapak Ibu. Contohnya ya, perilaku siswa atau ya, kalau saya karena memang saya dosen di UPH, ini perilaku mahasiswa. Off-cam saat sinkronus. Jadi off-cam, on-cam saat sinkronus. Kebetulan kami di fakultas saya, tempat saya mengajar, yaitu FLA, Fakultas Liberal Arts, itu kami punya salah satu kebijakan di dalam kelas untuk semua mata kuliah, bahwa mahasiswa itu harus on-cam pada saat tatap muka sinkronus seperti ini, kecuali ada hal-hal yang mendesak yang memang mahasiswa tidak bisa mengaktifkan kameranya. Apakah mungkin device-nya bermasalah atau ada masalah internet connection, dan itu pun harus memberitahukan terlebih dahulu kepada dosen. Nah, ini berubah-berubah ya Bapak Ibu. Dalam contoh saya, dalam satu sesi di kelas saya, itu ada mahasiswa yang bisa on, off begitu ya. Kemudian salah satu sikapnya juga ketika on cam nih misalnya, atau saya mulai dari off cam dulu deh Bapak Ibu. Saya sebenarnya pada dasarnya tidak masalah ketika mahasiswa saya itu off cam, karena memang ada beberapa alasan yang memang tidak memungkinkan si mahasiswa untuk on cam ya, saya tidak masalah. Tetapi di dalam kelas saya sudah memberikan policy atau aturan di awal kelas, tidak apa-apa Anda off cam. Yang penting ketika sewaktu-waktu Miss Lisa panggil atau saya bertanya, tolong Anda pastikan bahwa Anda bisa memberikan respons kepada saya. Jadi saya tahu bahwa di balik layar yang off cam itu artinya mahasiswa saya menyimak ya perkuliahan yang berlangsung atau pembelajaran yang berlangsung. Nah, Bapak Ibu pernah atau beberapa kali ada pengalaman saya ketika saya memanggil mahasiswa-mahasiswa tertentu, satu kali tidak ada tanggapan. Mahasiswa yang sama ya, 2 kali tidak ada tanggapan. 3 kali tidak ada tanggapan. Waduh, saya sebagai pengajar itu semakin, kalau pertama, kedua, ketiga tidak ada respon sama sekali, saya mulai bertanya-tanya ya Bapak Ibu sebagai dosen ya, sebagai pengajar, ini mahasiswa saya masih ada nggak ya di balik layar, apa dia tertidur atau mungkin gimana gitu ya, misteri jadinya. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika saya sudah berhenti memanggil namanya, tiba-tiba si mahasiswa ini berespon kepada saya. Ada suara begitu ya, Miss Lisa, tadi panggil saya ya? Sorry ya Miss, saya baru selesai mandi, masih handukan. Waduh Bapak Ibu, ini saya sebagai seorang pengajar ya, saya kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan saya pada saat itu. Saya sangat ya sedih iya, kecewa iya ya Bapak Ibu, karena sebagai seorang pengajar tentunya saya sangat excited dan tentunya saya sudah mempersiapkan diri sebelum memulai kelas. Tetapi ketika kelas mulai, wah, berarti 30 menit pertama mahasiswa saya itu dengan kata lain, mohon maaf ya, dengan pengakuan jujur dia di kamar mandi dong, tidak mendengarkan saya begitu ya. Waduh Bapak Ibu, ini membuat saya sebagai seorang pengajar rasanya campur aduk ya pada saat itu. Aduh, ini kok mahasiswa bisa-bisanya begitu ya, tandanya tidak siap, dan ini adalah kelas siang hari. Kok iya jam segini baru mandi? Wah, ini sudah membuat saya sebagai seorang pengajar itu
mulai overthinking begitu ya, mulai overwhelming. Waduh, ini dari sekian banyak mahasiswa, saya kebayang berapa banyak mahasiswa yang seperti ini ya, yang off cam. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, off cam, on cam. Belum lagi dengan perilaku mahasiswa atau peserta didik di masa online learning ini yang bisa hilang kabar tiba-tiba. Atau bahasa kerennya, atau bahasa generasi zaman now, itu di ghostingin ya, ghosting atau menghilang tiba-tiba begitu. Artinya ketika di follow up, kamu apa kabar? Kenapa tugasnya belum dikumpulkan? Apalagi serba online seperti ini, kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Ketika di follow up oleh guru atau oleh pengajar, dan ini juga pernah saya alami, tidak ada respons ya. Baik itu lewat email, baik itu lewat WhatsApp, baik itu lewat SMS. Pokoknya hilang kabar aja tiba-tiba. Ya. Ini salah satu contoh juga nih, perilaku yang ya berubah-ubah, apalagi dengan online seperti ini. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir di sini saya juga tulis bahwa on cam dengan kondisi yang tidak siap belajar ya, atau kondisi rumah yang tidak ideal. Saya pernah mengalami Bapak Ibu ketika mengajar sinkronus, mahasiswa saya sedang on cam, tapi dalam keadaan masih pakai baju tidur Bapak Ibu ya, on the bed, di atas tempat tidur, rambutnya masih ya layaknya orang baru bangun tidur, dengan bisa menguap per 10 detik itu mungkin 10 kali menguap begitu ya Bapak Ibu. Aduh, perilaku seperti ini tentunya mempengaruhi kita sebagai seorang pengajar ya. Ketika kita melihat hal ini terjadi, apalagi ditambah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan peserta didik di kelas, maka ketika ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita sebagai pengajar ya, maka ini tentunya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi mental kita sebagai seorang pengajar. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu, ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kenapa seorang guru itu bisa mengalami stres, terutama di masa-masa pandemi seperti ini? Yang kedua itu adalah karena salah satu faktornya tuntutan kualitas mengajar atau persiapan mengajar yang berkualitas. Artinya kualitas pengajaran kita di masa-masa pandemi ini tentunya kita dituntut untuk terus berinovasi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar ya. Contohnya saja dulu sebelum pandemi saya sendiri tidak familiar dengan yang namanya Zoom, Bapak Ibu. Terus terang ya, sebelum pandemi terjadi di tahun 2020, saya ingat betul ya, di bulan Maret tahun 2020, pada saat itu diumumkan pertama kalinya kasus corona di Indonesia, dan pertengahan Maret diumumkan oleh WHO sebagai pandemi. Sebelum bulan Maret 2020, saya tidak paham atau tidak mengenal yang namanya Zoom, yang namanya Teams, kemudian aplikasi seperti Kahoot, aplikasi seperti Quizizz, itu saya tidak paham Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya pandemi di mana mewajibkan kita semua sebagai pengajar untuk mau tidak mau kelas secara fisik kita itu berpindah ke dalam kelas virtual atau online ya, secara daring, maka kualitas mengajar pun berubah begitu 180 derajat. Dari ruang kelas, dari whiteboard mungkin ya, atau papan tulis biasa, wah berubah jadi berbagai macam aplikasi yang harus atau yang mau tidak mau kita perlu pelajari. Untuk apa? Untuk meningkatkan atau menyesuaikan nih kualitas pengajaran kita dengan konteks online learning. Dan tentu saja ini juga bisa mempengaruhi mental si pengajar ya. Karena yang namanya perubahan itu tidak mudah dan tentunya tidak mengenakan begitu ya. Saya sendiri waktu awal-awal pandemi, Bapak Ibu, saya mengalami struggle itu atau pergumulan. Wah, dari yang biasanya pakai PowerPoint di kelas, pakai whiteboard, pakai pokoknya segala sesuatu yang fisik atau secara materi itu bisa disentuh, ini tiba-tiba semuanya berubah menjadi berbagai macam aplikasi yang harus saya pelajari. Nah, hal-hal seperti ini juga ketika kita tidak bisa memanage dengan baik atau meresponi dengan benar, maka ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stres itu muncul dalam kehidupan seorang pengajar. Lalu kita lanjut lagi, Bapak Ibu, poin yang ketiga. Nah, ini dia. Kenapa kok seorang guru bisa stres? Ini koreksian menumpuk.
atau deadline pengisian nilai ya. Wah, belum lagi kalau harus mengajar, kalau kami di fakultas saya ambil contoh di fakultas saya saja ya Bapak Ibu, di FLA itu kebetulan kami ini kalau secara gampangnya pemerintah itu mengenal kami dengan istilah MKDU, mata kuliah dasar umum atau mata kuliah wajib ya, seperti bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan. Nah, itu adalah mata kuliah yang memang wajib, kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah, bahkan di universitas yang mau tidak mau kami harus mengajar semua prodi atau semua fakultas yang ada di UPH. Sehingga satu dosen itu bisa kurang lebih dalam satu semester, itu kurang lebih jumlah mahasiswanya sekitar 300 sampai 500 mahasiswa, Bapak Ibu, dalam satu semester ya. Dalam satu semester yang harus diajar itu adalah sekitar 500 mahasiswa. Nah, dengan mahasiswa yang begitu banyak atau jumlah peserta didik yang begitu banyak, belum lagi dengan mode serba online atau pembelajaran jarak jauh, maka dengan koreksian yang banyak dan deadline-deadline tertentu yang harus diselesaikan, ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stres itu muncul dalam kehidupan seorang pengajar atau seorang guru. Belum lagi ditambah deadline atau deadline atas tugas-tugas administrasi lainnya. Karena saya tahu bahwa sebagai seorang pengajar, Bapak Ibu tentunya kita bukan hanya masalah mengumpulkan nilai ya, tetapi misalnya kalau di tingkat sekolah itu mengumpulkan RPP misalnya, rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk administrasi juga yang harus dikumpulkan. Dan tentunya ada deadline atau masa pengumpulannya juga yang harus diperhatikan oleh setiap pengajar. Nah, hal-hal seperti ini dengan tugas yang begitu banyak, ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stres itu bisa muncul dalam kehidupan seorang guru atau seorang pengajar. Oke. Yang berikutnya, poin yang berikutnya, itu adalah pertemuan dengan wali murid. Ya. Kenapa kok ini bisa menjadi salah satu faktor yang menimbulkan stres? Nah, ya sekali lagi, kalau murid kita itu adalah ya manusia, makhluk hidup yang kompleks, begitupun hal yang sama pun berlaku untuk orang tuanya atau wali murid ya Bapak Ibu ya. Artinya kompleks, setiap orang tua atau wali murid itu bisa saja punya ekspektasi yang berbeda-beda. Terutama dengan masa online learning seperti ini ya, sebenarnya yang menghadapi struggle bukan cuma guru, bukan cuma peserta didik, tetapi orang tua atau wali murid pun menghadapinya. Nah, pertemuan dengan wali murid ini saya punya kisah, saya pernah mendengar kisah dari teman-teman saya yang guru, yang mengajar di sekolah-sekolah tertentu begitu ya. Bahkan ada sekolah-sekolah yang biasanya mereka itu ada satu program yang namanya SLC, Students Led Conference, di mana itu para orang tua itu akan hadir dan mulai melihat hasil karya dari anak-anak mereka begitu ya. Ada beberapa teman-teman saya yang jujur cerita, waduh, saya itu ya, Lis, curhat begitu, curcol ya Bapak Ibu ya, sebagai sesama pendidik dan sesama pengajar. Saya itu kalau sudah mau datang deadline untuk bertemu dengan wali murid saya, misalnya besok begitu ya, wah malamnya itu saya sudah susah tidur. Mulai bolak-balik ke kamar mandi, ke toilet. Saya gelisah sekali, apalagi saya sudah tahu misalnya ada orang tua tertentu itu yang, aduh saya rasa-rasanya itu kok, kalau bisa jangan bertemu deh dengan orang tua A atau B begitu ya. Nah, hal-hal realitas seperti ini yang dihadapi oleh para guru atau para pengajar yang memang tidak bisa dihindari. Dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kenapa stres itu bisa muncul dalam kehidupan seorang guru atau seorang pengajar. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi guru itu bisa stres. Lalu di sini yang berikutnya kita mau lihat sebenarnya gejala-gejala kelelahan mental itu seperti apa. Karena Bapak Ibu sebenarnya sebelum stres atau sebelum depresi itu sebenarnya ada gejala-gejala atau signal yang kita itu bisa lihat dalam diri kita. Yang bisa menjadi satu alarm atau jadi satu pengingat bahwa oke,
Anda sudah mulai stres nih, Anda sudah mulai kelelahan mental. Jadi coba calm down, coba tenang, jangan sampai terlalu tegang sehingga menyebabkan yang lebih jauh stres bahkan depresi. Kita lihat ya satu persatu Bapak Ibu. Di sini kurang lebih ada 5 gejala saja yang saya akan jabarkan. Yang pertama itu mulai tidak bersemangat, ya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya kalau Bapak Ibu, kalau saya kebetulan hari kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat, ya maka saya punya kurang lebih 2 hari untuk off, yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi misalnya sudah mau masuk hari Senin nih, aduh itu rasanya kok saya tidak semangat sama sekali ya. Rasanya boleh nggak ya langsung skip aja. Kita boleh tidak ya kita skip saja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu tiba-tiba oke, selamat datang lagi di akhir pekan begitu ya. Nah, ketika sudah ada mulai rasa tidak bersemangat, ini bisa jadi salah satu signal atau salah satu gejala kita sudah mengalami kelelahan mental. Lalu kemudian yang kedua, tidak sabaran. Jadi segala sesuatunya itu mau cepat, atau bahkan tidak sabaran dalam menghadapi siswa kita, atau bahkan dalam menghadapi rekan kerja kita, atau mungkin atasan kita itu yang sebelumnya kita tahu bahwa kita ini termasuk orang yang tenang, kita ini termasuk guru atau pengajar yang sabar, tapi kok tiba-tiba tuh jadi tidak sabaran, begitu ya. Jadi semuanya itu mau cepat. Wah, ini kenapa seperti ini ya? Jadi cepat emosi misalnya ya, apalagi menghadapi siswa dengan tadi perubahan perilaku yang off cam on cam semaunya, kemudian ketika on cam ternyata kondisi siswa tidak siap begitu ya. Jadi tidak sabaran, emosinya mudah meledak-ledak begitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu signal atau gejala bahwa kita itu sedang mengalami kelelahan mental. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah sakit. Nah, sakit di sini itu bisa sering ataupun musiman ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh karena di penjelasan slide berikutnya itu ada juga mengenai sakit ini. Baik itu sakit ya tadi ya seperti teman saya itu di dalam event-event tertentu di dalam 1 tahun ajaran akademik itu dia sering mengalami diare Bapak Ibu berulang-ulang, dan itu karena ada momen-momen tertentu atau misalnya deadline tertentu yang harus diselesaikan sehingga ada sakit fisik juga atau signal fisik yang dimunculkan begitu dalam diri kita sebagai seorang pengajar yang sebenarnya merupakan tanda atau gejala bahwa sebenarnya bukan fisiknya nih yang bermasalah tapi mentalnya yang sudah mulai lelah begitu. Kita lihat yang berikutnya, yang keempat. Cemas dan susah tidur. Saya tidak tahu ya berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah mengalami ini, tetapi saya sendiri pernah mengalami. Terutama pada saat itu ketika saya masih menjadi guru ya, seorang guru di salah satu sekolah swasta di Papua atau di Jayapura, secara khusus di kota Jayapura, saya pernah menjadi guru SD, begitu Bapak Ibu, wali kelas juga, saya pernah mengalami cemas dan susah tidur. Jadi, besok saya ada kelas pagi. Bahkan kami guru-guru jam 6.15 itu sudah harus standby di sekolah. Karena kami juga punya yang namanya morning devotion bersama guru-guru dan staff dan juga nanti di kelas bersama murid. Pagi-pagi saya sudah harus di sekolah, tetapi jam 12 malam itu saya masih melek, Bapak Ibu. Wah, masih susah tidur. Banyak sekali yang ada di pikiran saya. Murid saya, kemudian orang tua murid, wali murid, wah belum lagi deadline pekerjaan. Diurutkan dari 1 sampai sekian puluh, begitu ya. Ini menyebabkan jadi susah tidur. Ada satu kecemasan di dalam diri saya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tanda atau gejala kelelahan mental. Ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah mudah tersinggung. Atau kalau bahasa kerennya sekarang itu generasi zaman now tuh suka bilang baperan ya Bapak Ibu ya. Wah, sedikit-sedikit baper, mudah tersinggung. Misalnya ketika ada satu meeting begitu ya antara sesama guru, sesama rekan kerja dengan pimpinan, apakah itu kepala sekolah atau pimpinan yayasan, ketika ada hal-hal tertentu yang disampaikan sebenarnya bukan untuk menyinggung tetapi jadi cepat tersinggung. Wah, ini kayaknya lagi nyinggung saya deh. Wah, kayaknya ini
Ibu kepala sekolah lagi nyinggung saya nih, cepat tersinggung. Nggak Nah, tahu. ini juga bisa menjadi salah satu gejala atau tanda bahwa kita itu mengalami kelelahan mental. Oke, ini ada sumbernya di bawah ya, saya ambil dari unesco.org. Kita lihat, ada 3 tahap, selanjutnya kita mau lihat ada 3 tahap reaksi terhadap stres, Bapak Ibu. Yang pertama itu dinamakan atau dikenal dengan alarm reaction. Artinya muncul ketika ada tugas mendadak atau peristiwa mendadak. Seperti contohnya, mungkin yang biasanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu dikumpulkan sebulan sekali, di tanggal-tanggal tertentu, tiba-tiba ada suatu malam di WhatsApp grup guru gitu ya, dan kepala sekolah, di WhatsApp grup sekolah lah, di tempat kita bekerja, tiba-tiba pimpinan kita bilang, Bapak Ibu mohon maaf karena ada supervisi mendadak dari dinas, maka besok semua RPP-nya harus dikumpul. Wah, Bapak Ibu, ini bisa menimbulkan stres tersendiri ya. Wah, ini kok mendadak. Terus misalnya pemberitahuannya juga di sore hari misalnya. Waduh, ini serba mendadak. Nah, ini ada satu reaksi yang dinamakan alarm reaction. Ya. Nah, ini dan diikuti dengan respon fisik. Lalu tiba-tiba nih perut terasa mulas. Tadi seperti yang teman saya juga pernah alami ya, beberapa teman guru saya pernah alami. Tiba-tiba perut terasa mulas, wah jadi sering ke toilet, jadi mondar-mandir ke kamar mandi. Karena ini, alarm reaction ini. Atau mungkin jadi susah tidur karena cemas, jadi begadang menyelesaikan setiap deadline. Aduh, semua RPP-nya jadi harus dirapel karena diminta tiba-tiba. Ini contoh. Nah, ada alarm reaction, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, resistance atau artinya adalah di sini terbiasa menghadapi stres, jadi lebih resisten. Alarm reaksi tidak langsung muncul, jadi ini tidak seperti yang nomor 1 yang langsung automatically misalnya ketika stres langsung muncul begitu ya, perut mules, jadi susah tidur. Nah, kalau resistance ini tidak langsung muncul. Karena dikatakan di sini dalam penjelasannya bahwa seolah-olah sudah beradaptasi dengan si stres itu tadi. Tapi justru di tahap kedua ini, Bapak Ibu, sebenarnya lebih berbahaya karena muncul gejala yang lebih berat. Dan gejala ini sekali lagi ketika mental kita itu ada sesuatu yang tidak beres atau kelelahan yang berlebihan di mental kita, fisik kita ini bisa memberikan tanda atau alarm yang sangat nyata. Ini contohnya sakit begitu ya, yang bukan tiba-tiba tetapi berkepanjangan. Kemudian darah tinggi, misalnya tensinya naik, padahal makan saya tuh sudah teratur, saya makan sudah pantang ini itu, tapi kok tetap tekanan darahnya masih tinggi, dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi salah satu tanda atau reaksi tubuh kita terhadap stres yang kita alami, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta sebenarnya sakit fisik itu tidak serta-merta karena memang fisik kita yang bermasalah. Ya, tentu saja sakit fisik itu banyak ya faktor karena memang fisik kita juga yang sedang kurang sehat, tetapi ada juga reaksi fisik yang dimunculkan karena stres atau kelelahan mental yang berlebihan. Ya. Dan saya sudah banyak menjumpai ini di berbagai kasus, Bapak Ibu. Dan dokter itu sering, saya punya rekan dokter ya, dia pernah sharing ke saya, ada pasiennya itu langganan, Bapak Ibu. Dan ternyata selidik punya selidik, pasien yang langganan, teman saya ini kebetulan dokter penyakit dalam, ahli penyakit dalam, ternyata selidik punya selidik, si pasien yang berlangganan sakit, Bapak Ibu bayangkan ya, waduh, kita kalau berlangganan yang lain itu masih baik ya Bapak Ibu, berlangganan Netflix misalnya ya, bisa nonton sebagai salah satu hiburan kita, tapi kalau langganan sakit, wah jangan sampai ya. Nah ini teman dokter saya itu cerita, karena kebetulan dia tahu saya guru, saya pendidik juga, jadi dia share ke saya. Dia bilang, ada satu pasien saya, itu yang sering datang setiap bulan, karena sakit. Dan sebenarnya sakitnya itu kalau diselidiknya saya sebagai seorang dokter bisa melihat bahwa ini adalah efek dari stres berlebih yang dialami oleh pasien saya. Dan ternyata pasien saya ini adalah seorang pengajar, seorang pendidik. Wah, Bapak Ibu ya,
Saya tanya, saya kepo ya. Tentunya saya tidak kepo namanya siapa ya, karena itu bukan urusan saya, itu juga adalah privasi dari si pasien dan teman saya juga tidak mungkin memberitahukan nama si pasien. Saya keponya adalah memangnya sakitnya apa? Sakitnya itu sakit MAH. Jadi berulang-ulang kali sampai teman dokter saya ini harus memberikan obat paten, bukan lagi obat generik, tapi obat paten. Sampai dia sebagai seorang dokter sudah mengingatkan juga kepada si pasien. Pak, Bu, tolong ya karena dia mau menyamarkan juga ya bahkan gendernya, dia bilang, Pak, Bu, tolong ya, stresnya Mbok ya dikurangi begitu, supaya lebih enjoy, jangan mudah sakit, mahnya itu bisa lebih cepat sembuh. Ya, singkat cerita ya namanya pasien jadi curcol ya banyak stres, banyak masalah yang terjadi di tempat kerja atau di tempat sekolah di mana dia mengajar. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, artinya fisik kita itu bisa bereaksi keras terhadap stres yang dialami. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada resistance yang kedua. Yang ketiga ini adalah exhaustion atau exhausted. Ini dalam bahasa Inggris itu artinya betul-betul yang tidak ada tenaga lagi, kelelahan yang sangat di puncak yang atau di klimaks yang paling tinggi, betul-betul di tingkatan yang paling tinggi, sudah exhausted, tidak punya energi, bukan cuma tidak punya motivasi Bapak Ibu, bukan cuma tidak bersemangat, tapi betul-betul tidak ada tenaga lagi. Sampai-sampai gejalanya itu seperti apa? Ya, sakit parah secara fisik juga, putus asa dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Atau bahasa kerennya itu disingkat biasanya ansos ya, antisosial. Jadi lebih sering menyendiri karena terlalu lelah, terlalu sudah kehabisan tenaga, ya. Nah, hal-hal seperti ini merupakan tiga tanda ini Bapak Ibu, tiga hal yang saya bagikan ini mulai dari alarm reaction, kemudian resistance, sampai yang terakhir ini adalah exhaustion. Ini adalah 3 bentuk reaksi terhadap stres yang kita alami. Saya lanjut karena waktu. Lalu kemudian tentunya kita ingin tahu ya, bagaimana sebenarnya mengelola emosi kita. Apa sebenarnya solusinya supaya stres ini atau ketika kelelahan mental ini mulai muncul dengan gejala-gejalanya tadi ya, apa sebenarnya solusinya yang harus kita bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pengajar. Nah, ini adalah 3 poin yang pertama. Yang pertama itu adalah waspadai interaksi yang menguras energi. Dalam hal ini secara spesifik, toxic people atau toxic community. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja. Apa maksudnya toxic di sini ya? Toxic dalam bahasa Inggris itu ya pasti Bapak Ibu sudah paham ya, racun ya. Artinya kita harus sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menyeleksi juga. Kira-kira komunitas atau teman-teman seperti apa yang itu akan membantu mental health kita atau yang akan menunjang kesehatan mental kita sebagai seorang pengajar. Karena tidak jarang di tempat-tempat kerja, saya bukan cuma bilang ini di tempat kerja kita sebagai seorang pengajar ya Bapak Ibu, tetapi generally hampir di semua tempat kerja pasti ada saja misalnya kelompok-kelompok yang hobinya itu gosip. Ya, semua hal itu dipandang sebagai atau dilihat dari sisi negatifnya. Wah, Bapak Ibu, ini sulit ya. Kalau kita tahu bahwa kita punya tugas yang begitu banyak sebagai seorang guru misalnya, coba kita mulai menyeleksi teman-teman kita. Jangan sampai kita berteman justru dengan orang-orang atau dengan komunitas yang semuanya itu dipandang negatif. Even hal yang baik atau hal yang benar, semuanya itu bisa dimanipulasi dan dipandang sisi negatifnya saja, selalu dan selalu. Jadi selalu gosip saja yang dibahas, dan gosipnya ini hal-hal yang negatif semuanya. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini itu bisa mempengaruhi juga atau menguras energi kita. Oleh karena itu kita sangat perlu melindungi energi kita dengan cara yaitu bergaul dengan orang-orang yang kita tahu, wah ini bisa menunjang kesehatan mental saya. Terutama saya sebagai seorang pengajar, guru, ataupun pendidik. Kemudian yang kedua,
skala prioritas. Kita mulai coba mengatur skala prioritas kita. Kita mulai fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, saya percaya bahwa struggle atau pergumulan dihadapi oleh semua kita ya. Semua umat manusia di muka bumi ini secara global itu mengalami pergumulan dengan konteks dan kisah yang berbeda-beda. Oleh karena itu penting sekali kita punya skala prioritas. Coba kita atur kira-kira hal-hal apa yang kita perlu fokus, yang ini merupakan hal yang penting yang akan membantu atau mensukseskan kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar. Nanti kita akan lihat lebih jauh, lebih konkretnya. Contoh-contoh konkretnya itu seperti apa ya. Lalu yang ketiga, perhatikan tanda-tanda stres dan kelelahan mental di dalam diri kita. Ketika sudah ada signal-signal tadi. Tadi saya sudah bahas ya, gejala-gejalanya itu seperti apa. Misalnya mulai tidak bersemangat, tidak termotivasi, susah tidur, mulai emosian atau tidak sabaran. Nah, kita harus peka terhadap gejala-gejala yang muncul ini. Sehingga ketika gejala-gejala ini muncul, kita bisa cepat-cepat atau segera mengatasinya, Bapak Ibu. Sehingga tidak berkepanjangan dan tidak masuk ke tahap ya stres, bahkan sampai depresi. Jangan sampai. Jadi kita harus peka, meningkatkan kepekaan kita terhadap tanda-tanda tersebut. Contohnya saya ya Bapak Ibu, misalnya saya bekerja nih, ada begitu banyak deadline pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya selalu tahu limit atau batasan tubuh saya atau fisik saya. Ketika saya sudah mulai pusing misalnya ya, apalagi kami itu kan bekerja di UPH dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, pada saat ada banyak deadline dan saya mulai push melewati limit saya mulai memaksakan misalnya bekerja begitu ya, menyelesaikan semua deadline itu dalam satu malam, misalnya di jam 7 malam, karena kan harusnya berhentinya di jam 4 sore ya, jam kerja officially atau normally. Misalnya saya paksa sampai jam 7 malam, itu kepala saya sudah mulai cenat-cenut, Bapak Ibu. Nah, saya tahu ini adalah salah satu tanda atau alarm saya untuk saya harus stop dan saya harus istirahat. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bekerja ya, dalam kehidupan profesional kita. Ketika sudah muncul tanda-tanda atau gejala tertentu yang mengisyaratkan bahwa kita harus beristirahat, maka kita harus istirahat, Bapak Ibu. Untuk melindungi energi kita dan juga menjaga kesehatan mental kita tentunya. Saya lanjut karena waktunya juga sepertinya sudah hampir lewat ya. Nah, kalau tadi melindungi energi kita, yang berikutnya bagaimana cara untuk melepaskan stres kita. Nah, ini berhubungan ya kedua poin ini, kedua subtopik ini maksud saya. Cara melepaskan stres yang pertama tadi, jangan terlalu memaksakan diri, baik secara fisik maupun mental. Ini berhubungan dengan yang poin ketiga tadi, di melindungi energi kita. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tahu, saya yakin bahwa yang paling paham tentang diri kita itu adalah ya kita sendiri, Bapak Ibu. Percaya tidak percaya ya. Karena yang memahami perasaan kita, rasa sakit yang kita rasakan itu adalah diri kita sendiri atau saya sendiri. Maka kita harus peka, jangan sampai kita memaksakan diri baik secara fisik maupun mental. Ini penting sekali ya. Lalu yang kedua, kurangi ketegangan dengan tertawa dan humor dengan murid. Nah, ini konteksnya misalnya di dalam kelas ya Bapak Ibu ketika mengajar, bolehlah sesekali ada humor atau canda-candaan yang bisa membuat kita itu enjoy bersama di dalam kelas dengan siswa kita, dengan peserta didik kita. Saya punya satu rekan dosen itu membuat satu survei, dan surveinya ini juga survei informal ya. Rekan dosen saya ini membuat survei lewat Instagram, Bapak Ibu. Karena mahasiswa kan sekarang ya tentunya anak-anak muda, peserta didik kita ini sekarang sudah melek teknologi, melek sosial media. Dia buat satu survei, pertanyaannya seperti ini, kira-kira tipe dosen seperti apa yang Anda harapkan atau yang mungkin menjadi dosen favorit Anda? Bapak Ibu, surprisingly atau yang mengejutkannya adalah banyak mahasiswa di Instagram teman dosen saya ini menjawab dosen yang humoris.
dosen yang ngelawak. Wah, ini cukup mengejutkan ya, artinya oh ternyata mahasiswa atau peserta didik kami juga mengharapkan dosen itu bolehlah sesekali pada saat sesi kelas itu diselingi dengan humor-humor yang tentunya tidak menyimpang jauh ya dari topik perkuliahan atau topik pembelajaran, tetapi humor-humor ringan yang bisa mencairkan suasana. Sehingga di dalam kelas yang sudah serba online ini, yang bertemu hanya sebesar layar laptop kita atau mungkin layar handphone kita, itu bisa lebih cair, bisa lebih enjoy, bisa lebih santai, dan bisa lebih lebih cepat masuknya. Katanya mahasiswa tuh, saya kalau dosen yang ngelawak Bu, itu saya lebih cepat aja masuknya kayaknya materi ya. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan juga sebagai seorang guru Bapak Ibu ya pada saat kita mengajar. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini, melakukan hobi yang positif. Apakah itu olahraga, atau musik, atau misalnya Bapak Ibu hobi memasak, atau mungkin kerajinan tangan, atau mungkin hobi nonton, ya. Saya juga hobi saya salah satunya itu adalah nonton, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lakukan atau bisa kita tekuni juga tentunya. Jadi jangan 24/7 atau 24 jam dari Senin sampai Minggu itu kerja terus ya. Semua tentang deadline pekerjaan. Wah, jangan juga Bapak Ibu. Ingat bahwa keseimbangan kehidupan kita itu penting. Antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita, apalagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, suami, dan anak. Nah, ini keseimbangan kehidupan kita itu harus kita jaga. Oleh karena itu kita perlu juga melakukan hobi yang kita senangi Bapak Ibu, sehingga kita itu jangan sampai stres. Contohnya saya, setiap weekend itu memang sudah saya plotkan di jam-jam tertentu. Weekend artinya Sabtu atau Minggu, itu adalah waktu saya untuk nonton, ya. Waktu saya untuk menikmati Netflix, Bapak Ibu. Terus terang saya tuh suka sekali nonton ya, itu salah satu hobi saya dari beberapa hobi saya. Yang paling mungkin yang ramah dengan kondisi pandemi ya, nonton Netflix di rumah, tidak lagi ke 21 atau bioskop karena ya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 corona terus terjadi, maka ya saya bisa nonton Netflix atau mungkin saya juga nonton YouTube, acara masak-memasak saya juga suka. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lakukan juga Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya fokus ke masalah mencari cuan. Wah, orang-orang sekarang kan suka bilang ya, cuan, cari cuan begitu ya. Betul, mencari nafkah itu penting. Tetapi memperhatikan kesehatan mental kita dengan tetap melakukan hobi-hobi yang kita senangi itu juga penting, Bapak Ibu. Ya, tadi itu adalah slide terakhir, maka dengan demikian saya ingin simpulkan Bapak Ibu bahwa bagaimana kita bisa mengelola stres kita atau emosi kita sehingga jangan sampai kita ini stres ya, terutama di masa-masa pandemi ini. Kalimat yang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa mari kita menjaga keseimbangan kehidupan kita antara pekerjaan kita dan juga kehidupan personal kita. Dan bahkan di saat-saat tertentu ketika tubuh kita atau fisik kita ini sudah memberikan alarm atau signal bahwa kita sedang mengalami kelelahan mental, maka jangan pernah menunda-nunda untuk mengambil waktu istirahat sejenak. Apakah itu istirahat dalam artian tidur ya Bapak Ibu, atau istirahat dalam artian melakukan hal lain selain pekerjaan. Contohnya tadi melakukan hobi-hobi yang kita senangi. Maka dengan demikian kita sebagai seorang pengajar, guru, pendidik, dimanapun kita bekerja, dengan demikian harapan saya kita tidak akan pernah terganggu kesehatan mentalnya atau tetap sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Itu saja dari saya malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih dan salam sehat. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Wow, terima kasih banyak buat Ibu Novelisa yang telah menyampaikan materi dan yang boleh saya dapatkan nih Kak Mary dan juga Bapak Ibu peserta semuanya, bahwa mengelola stres itu di masa pandemi sangat penting dengan cara menyeimbangkan pekerjaan dan hiburan atau istirahat. Nah,
Buat Bapak Ibu peserta yang sudah memberikan pertanyaan melalui link, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ibu pembicara kita, Ibu Novelisa, dengan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Kami silahkan, Bapak. Nah, mungkin sembari menunggu pertanyaan langsung dari Bapak Ibu peserta melalui fitur raise hand ataupun kolom chat, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, sudah sampai kepada kami melalui link evaluasi yang sudah dibagikan oleh panitia. Silakan rekan saya, Mary, supaya membaca pertanyaan nomor pertama. Ya, baik. Di sini kami mendapatkan beberapa pertanyaan kepada Miss Ibu Novelisa. Pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah praktis yang harus dilakukan jika ada gangguan emosional dan kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan? Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh Bapak Rafael. Kepada Ibu Novelisa, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya ya, Pak Rafael ya. Iya, ini memang sering terjadi ya, dan saya juga sering menghadapi, Pak. Sebenarnya salah satu hal itu saya bilang langkah praktisnya yang pertama, memang ini butuh, pertama saya mau sampaikan dulu bahwa ini butuh latihan secara terus-menerus. Ada satu pepatah yang bilang practice makes perfect, atau latihan itu membuat sempurna begitu ya. Dan untuk mengelola emosi kita sebagai seorang guru, ketika ada kejadian-kejadian praktis di kelas yang menyebabkan emosi kita ini, waduh, rasa-rasanya tuh sudah diubun-ubun ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi saya sempat jelaskan, misalnya mahasiswa saya dengan santainya bisa mention, Miss tadi manggil ya, sorry ya Miss, saya tadi lagi baru selesai mandi masih handukan. Waduh, ini kan juga tensi saya, kalau di tensi mungkin sudah agak naik begitu ya tekanan darah saya. Nah, hal seperti ini langkah praktisnya yang pertama saya bilang kalau yang saya terapkan ya, saya akan berbagi pengalaman saja. Tarik nafas. Bapak Ibu, terutama Pak Rafael ya. Take a deep breath, tarik nafas yang dalam, karena ini juga secara psikologi itu juga sangat membantu ketika kita mengalami anxiety attack atau emotional attack ya, secara tiba-tiba karena kejadian-kejadian tertentu. Tarik nafas yang dalam, Bapak Ibu atau Pak Rafael tadi yang bertanya, boleh 30 detik mengambil waktu tenang. Saya biasanya lakukan itu. Karena saya tahu kalau saya tidak pause dulu, artinya mengambil waktu sela ya, atau pause dulu. Kalau saya tidak mengambil jeda tadi, 30 detik untuk take a deep breath dulu, atau saya biasanya bilang, oke, baik, kita istirahat sebentar ya, 5 menit silakan, mahasiswa yang mau ke toilet silakan, yang mau ambil minum silakan. Nah, itu adalah kesempatan saya untuk betul-betul tarik nafas yang dalam, oke, rilis, tahan emosi. Jadi dengan langkah praktis seperti ini bisa membantu kita agar emosi kita itu tidak meluap dengan tidak terkontrol begitu ya. Jangan sampai kita meledak-ledak, ini muka sampai merah atau sampai gebrak meja begitu ya, padahal kita lagi online begitu, dengan sikap-sikap peserta didik yang kadang-kadang out of the box begitu ya, di luar prediksi kita. Itu salah satu langkah praktis yang ingin saya bagikan, mungkin yang sangat sederhana. Tarik nafas yang dalam dan ambil waktu jeda tadi, itu sangat penting. Jadi tidak diberhentikan juga, karena saya tahu ada beberapa, saya pernah dengar kisah, itu ada guru-guru yang langsung, atau rekan-rekan saya yang pernah marah itu sampai langsung kelasnya di-cut. Wah, kalian ini keterlaluan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga emosi saya sudah selesai minggu depan. Waduh, jangan larut-larut marah-marahnya ya Bapak Ibu. Kasihan, rugi di kita ya. Rugi di kesehatan kita tentunya. Nah, artinya untuk kelas itu tetap berlangsung, tidak ada salahnya kita mengambil jeda tadi sebentar. Apakah itu 30 menit, 1 menit, atau bahkan 5 menit paling lama. Dan itu bisa mengistirahatkan peserta didik kita juga ya tentunya, yang misalnya mereka mau ke toilet atau mau ambil minum, silahkan. Kan misalnya tidak mungkin ya 2 jam pelajaran, misalnya ada peserta didik kita yang haus begitu, kita bilang, oh tidak boleh ada yang minum ya. Nah, kesempatan-kesempatan ini bisa kita gunakan. Artinya
tips and tricks ya. Jadi pembelajaran di hari itu juga hopefully bisa terus berlangsung. Mungkin itu jawaban saya. Semoga membantu ya Pak Rafael dan buat kita semua. Ya, Baik, sama-sama, terima Pak. kasih Miss Lisa, Ibu Lisa yang sudah memberikan jawaban. Nah, ada pertanyaan kedua nih, Bu, dari Ibu Anaju atau Anajo ya. Pertanyaan seperti ini, Bu. Di masa pandemi, orang tua adalah guru karena dipaksa menjadi guru. Nah, bagaimana mengatur anak yang belajar tidak bisa fokus pada kamera duduk dengan tenang? Guru atau orang tuanya stres juga, guru atau orang tuanya juga stres untuk membimbing anaknya. Nah, idenya bagaimana apabila si anak hiperaktif? Nah, kurang lebih kesimpulannya bagaimana mengatur anak yang tidak bisa tenang gitu, Bu. Mohon dijawab, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi maaf siapa penanyanya? Ada namanya atau? Ibu Ana Joy, Ibu. Oh iya, Ibu Ana ya. Ya, baik Bu. Sebenarnya tidak fokus ini bukan hanya dialami ketika pandemi ya, atau online learning atau pembelajaran jarak jauh. Bahkan ketika onsite atau masih tatap muka juga ada saja peserta didik itu yang kurang bisa fokus ya. Dan apalagi dengan online learning seperti ini, orang tuanya stres, gurunya stres, mungkin si anaknya juga stres kali ya. Artinya banyak pihak yang stres begitu. Saya pikir ini lebih kepada strategi ya Bu ya, Bu Ana, lebih kepada strategi pembelajaran. Jadi bagaimana, mungkin saya bisa katakan begini, jangankan anak kecil atau peserta didik kita, saya mungkin harus tahu dulu ya peserta didiknya ini spesifik usia berapa. Misalnya kalau usia TK atau usia kelas 1 sampai kelas 2 SD, wah itu kan lagi masa aktif-aktifnya ya Bapak Ibu ya. Kita juga tidak bisa mengharapkan mereka untuk sit still, duduk tenang 40 menit begitu di depan layar, begitu terus ya. Jangankan anak kecil, orang dewasa saja tingkat fokus kita itu apalagi di hadapan layar seperti ini ya, 1 jam mungkin kita masih bisa menatap layar 1 jam, tapi saya tidak yakin fokus kita itu masih benar-benar on the topic begitu ya. Artinya bahwa itu harus kita siasati dengan strategi. Misalnya diselingi dengan breakout room misalnya. Kayak di Zoom itu kan ada breakout room. Jadi ada masa mereka untuk diskusi. Misalnya ada satu video pembelajaran yang harus mereka simak. Nah, ini untuk menarik perhatian juga dari si anak supaya dia itu bisa fokus. Wah, ada apa nih si Bu Guru atau Pak Guru lagi putar video apa nih? Atau menampilkan satu gambar visual begitu yang berhubungan dengan topik sehingga anak ini tertarik untuk menyaksikan, untuk memperhatikan ya, sekalipun itu juga tidak dalam waktu yang lama. Generally saya mau bilang bahwa itu normal, artinya anak-anak tidak bisa fokus dalam waktu yang lama di depan layar, itu normal. Jangankan anak SD, mahasiswa saya juga sama kok ya. Coba mahasiswa saya yang panitia, coba kalau mau jujur, berapa lama sih mereka bisa tahan fokus begitu ya di depan layar terus. Nah, hal-hal seperti ini yang pertama kita harus maklumi, itu yang pertama, supaya kita juga jangan over stress sebagai guru. Yang kedua, siasati dengan strategi tadi, strategi pembelajaran. Apakah dengan video pembelajaran yang menarik perhatian, atau dengan PowerPoint, atau PowerPoint yang ada gambar-gambarnya, atau dengan breakout room tadi. Siswa atau peserta didik kita tuh dibagi ke dalam kelompok-kelompok diskusi yang lebih kecil, yang menuntut mereka tuh untuk aktif berbicara, misalnya sharing dengan teman kelasnya. Nah, itu kan mereka biasanya tertarik ya, peserta didik kita. Jadi tidak hanya duduk, diam, begitu di depan layar. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Terima kasih, semoga membantu ya, Bu. Baik, Ibu Novelisa, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Ibu Ana, bagaimana ini, Ibu? Apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Ibu Ana. Oke, karena mungkin Ibu Ana berkendala jaringan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ibu Novelisa. Di sini pada forum chat terdapat pertanyaan dari Ibu Purnamasari. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana cara menghadapi siswa yang minat belajarnya kurang atau tidak ada minat belajar?
Ya, ya baik. Ini sebenarnya lebih kepada balik lagi ke strategi pembelajaran. Tentunya untuk siswa atau peserta didik yang tidak minat belajarnya kurang atau tidak minat dalam belajar, ini ada banyak faktor yang mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Artinya bukan hanya dari kita, guru, tetapi kita juga bisa mengajak diskusi orang tuanya. Artinya mencari tahu kenapa kok anak ini kurang minat belajarnya, supaya kita bisa menangani dengan tepat. Nah, sementara itu dari kita sendiri, guru, kita bisa mensiasatinya dengan cara tadi, ya Bu, dengan cara strategi pembelajaran, dengan cara strategi atau metode-metode pembelajaran yang menarik, begitu, supaya bisa menarik perhatian atau minat dari si peserta didik. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, terutama buat Bapak Ibu yang adalah guru SD, TK, SMP, SMA, saya mau katakan bahwa peran orang tua ini sangat penting. Artinya, Bapak Ibu jangan pernah stres atau overthinking karena melimpahkan semua tanggung jawab itu ke kita sebagai guru. Oke, sukses tidaknya anak ini 100% itu adalah tanggung jawab saya. Saya mau katakan itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Karena kesuksesan peserta didik kita itu adalah peran kita sebagai guru dan juga peran orang tuanya di rumah. Karena Bapak Ibu kita di sekolah, coba kita review ya, kita dengan peserta didik itu dalam satu hari itu paling berapa lama ya Bapak Ibu? Paling 8 jam sehari dari 24 jam, betul ya? 8 sampai 9 jam sehari, selebihnya si anak ini dengan siapa? Atau peserta didik kita dengan siapa? Dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Oleh karena itu, untuk mengatasi isu-isu minat belajar, ini ada banyak faktor yang perlu kita adjust atau kita lihat terlebih dahulu. Sementara dari kita sebagai guru ya kita tetap do our best, lakukan yang terbaik, usaha-usaha terbaik kita tadi dengan metode-metode pembelajaran yang menarik, yang bisa getting their attention atau menarik perhatian mereka, sehingga hopefully minat belajar mereka juga naik di sekolah pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya pikir itu jawaban dari saya. Semoga membantu. Terima kasih banyak ya Ibu Lisa. Jadi ada pertanyaan terakhir nih Bu, gak apa-apa ya Bu, ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Pertanyaannya, bagi mahasiswa calon tenaga pendidik, apa yang harus dilakukan apabila saat ini kurang suka apabila bersinggungan dengan anak-anak karena takut akan makin stres, tapi tetap harus bekerja di sekolah? Nah, bagaimana caranya supaya tetap berkomitmen dan tetap menjalani tanggung jawab dengan baik? Wah, sepertinya ini yang bertanya mahasiswa, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa dong, calon guru begitu ya. Tenang aja, I know your feeling ya. I've been there juga. Saya tahu perasaannya. Saya kan juga pernah menjadi mahasiswa calon guru sebelum benar-benar jadi guru, ya kan? Mungkin jawaban saya sederhana. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada satu pepatah yang mengatakan, remember why you start. Ingat mengapa Anda memulai. Ingat mengapa Anda mau menjadi seorang guru. Ingat mengapa saya awalnya itu sangat menggebu-gebu menjadi seorang guru. Ya, ini baru calon guru. Percayalah, ketika Anda 100% menjadi seorang guru yang profesional, gejolaknya itu akan lebih banyak lagi. Itulah mengapa alasan atau passion atau visi, misi kita awal mula, kenapa saya terjun ke dunia pendidikan, inilah yang akan tetap senantiasa menyegarkan atau menarik kita kembali di saat kita sudah, aduh saya give up deh, aduh mending saya jadi saya buka all shop aja deh daripada menghadapi murid yang luar biasa, karakternya nano-nano rame rasanya begitu ya Bapak Ibu. Ingat, kenapa saya memulai panggilan saya sebagai seorang guru? Saya pikir itu ya jawaban dari saya, karena setiap kali saya menghadapi masalah, setiap kali saya mulai stres dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru, terutama dengan menghadapi sikap-sikap perilaku siswa yang unpredictable dan out of the box tadi, saya ingat kembali
apa yang membuat saya mau menjadi seorang guru. Dan visi saya itulah yang terus membuat saya teguh dari 2006 sampai 2022 saya masih ada di dunia pendidikan. Jadi saya pikir itu sharing saya buat tadi yang bertanya, mungkin saya akan panggil D kali ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Kita semua pernah mengalami hal itu, kalau saya bisa, saya yakin Anda pun pasti bisa. Yang penting jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Ingat tadi pesan saya juga di materi saya, kalau sudah lelah secara mental, jangan ragu-ragu untuk mengambil waktu istirahat sejenak ya. Melakukan hal-hal lain yang positif yang bisa menyegarkan jiwa kita lagi, menyegarkan fisik kita lagi, mental kita refresh lagi, dan hopefully kita akan kembali semangat menjalani panggilan kita sebagai seorang guru. Saya pikir itu saja penjawaban dari saya, semoga membantu ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Lisa. Dan untuk Bapak Ibu peserta yang bertanya di kolom chat atau mungkin yang ingin bertanya lagi, mohon maaf karena waktu kita sudah melewati sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kami akan menjawab secara personal ataupun menjawab di grup. Untuk itu kami mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah bertanya mungkin di kolom chat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara apa lagi nih Kak Mary? Oke, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Dan acara ini pastinya tidak kalah menarik nih Kak, dengan acara Q&A yang baru saja kita laksanakan. Nah, kita akan masuk ke acara kuis. Oke, untuk acara kuis ini, mungkin saat nanti kami membacakan pertanyaan, MC membacakan pertanyaan, Bapak Ibu boleh menjawab ketika kami sudah selesai membacakan pertanyaan. Dan boleh menjawabnya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti saat Bapak Ibu sudah menggunakan fitur raise hand, yang paling tercepat akan kami pilih nih untuk menjawab pertanyaannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menjawab, boleh langsung cepat-cepat ya untuk raise hand. Mungkin boleh siap-siap sekali nih ya di tombol raise hand-nya buat akan menjawab pertanyaan yang akan kami tanyakan. Tapi tunggu dulu nih Kak Mary, kuis ini berhadiah apa enggak nih? Oh iya, berhadiah dong Kak Dina, berhadiah. Berhadiahnya ya, wow. Ini pasti Bapak Ibu peserta makin semangat nih ya. Boleh kasih reaction-nya Bapak Ibu. Dan Kak Mary tadi udah bilang ya kalau ada peraturan-peraturan kuisnya. Jadi Bapak Ibu peserta apabila mau menjawab itu menggunakan fitur raise hand, dan yang menjawab akan itu adalah peserta yang raise hand tercepat. Nah, berarti kita harus sportif ya, Kak Mary ya? Iya, benar, harus sportif dong. Baik, untuk Bapak di sini sudah ada yang coba-coba mungkin ya, Bapak Heri. Boleh Bapak di lower hand dulu, nanti waktu kami membaca pertanyaan, boleh nih Bapak langsung buru-buru untuk raise hand biar bisa jawab cepat ya Pak ya. Baik. Boleh yang sesi menampilkan soal kuis, kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Baik. Wah. Mohon maaf Bu Fitri, kita hitung dulu ya Bu ya. Kita baca dulu soalnya, baru kita hitung 1, 2, 3 seperti itu. Nah, soal yang pertama, sebutkan minimal. Maaf Kak Din, di sini nih Bapak Rafael sepertinya masih raise hand nih. Boleh Bapak lower hand dulu, nanti kami selesai membacakan soalnya. Kami hitung dulu baru Bapak boleh menjawab ya Pak. Ya. Mohon maaf Bapak. Oke. Jadi soal yang pertama adalah sebutkan minimal 3 gejala kelelahan mental. 1, 2, 3. Wow, semangat sekali ya. Yang resen pertama ada Ibu Purnamasari, betul Kak Mary? Iya betul, di sini ada Ibu Purnamasari.
Oke, sebelum menjawab Ibu, Ibu boleh menyapa dulu Bu, sekaligus perkenalan mungkin, perkenalan singkat. Silakan Ibu Purnamasari. Salam, salam kenal dari saya, Purnamasari dari Kota Bengkulu. Baik, Ibu salam kenal ya Ibu, Ibu Purnamasari dari Kota Bengkulu. Nah, baik Bu, langsung aja Bu, 3 gejala kelelahan mental. Itu apa saja Bu? Yang saya dengar tadi dari pembicara atau narasumber, 3 gejala kelelahan mental seorang guru itu adalah yang pertama, tidak bersemangat, yang kedua sakit, yang ketiga mungkin tidak sabaran. Baik, bagaimana Kak Mary? Jawaban Ibu Purnamasari sepertinya ini ya. Iya, sepertinya masih kurang tepat ini Bu jawabannya. Oh gitu. Iya, gimana nih Kak Dina? Mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk peserta yang lain atau? Oh iya, boleh. Mohon maaf ya Ibu Purnamasari, namun boleh kasih reaksinya dulu dong buat Ibu Purnamasari karena sudah berani menjawab ya kan. Terima kasih ya Ibu Purnama. Baik, ada Bapak Lukas nih ya. Bapak Lukas Labiro. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam. Ya Pak, boleh perkenalan Pak nama dan juga asalnya? Iya, baik. Saya Lukas Labiro, saya mengajar di SMK Media Informatika Dasana Indah, nggak jauh dari Lipo, dari UPH, dekat dengan UPH. Jadi Bapak sudah kenal ya dengan UPH ya Pak ya, kurang lebih. Oh iya, sudah familiar dengan orang-orangnya. Oke Pak. Ya, yang Baik, pertama, Pak, boleh saya langsung jawab? Boleh Pak, boleh sekali. Silakan Pak. Iya, tadi yang saya dengar penjelasan dari narasumber, Ibu Noveliza, yang pertama itu stresnya tinggi, yang kedua mudah tersinggung, yang ketiga kelelahan fisik, cepat lelah gitu fisiknya. 3 itu kira-kira yang saya tangkap tadi. Oke, langsung aja deh kita cek ya Bapak ya. Kita cek langsung jawabannya. Ayo Kak yang share screen, boleh next slide. Kita langsung lihat jawabannya. Wow. Ada 5 ya gejalanya. Salah satunya Bapak tadi bilang apa ya? Mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Kelelahan fisik tadi yang saya sebut, tapi nggak masuk di sini. Bagaimana Kak Mary? Baik, karena ini pertanyaan nomor 1-nya mungkin belum bisa dijawab dengan tepat ya, masih kurang tepat. Mungkin Bapak Lukas dan juga Ibu Purnama tadi menjawab, tapi masih kurang lengkap nih. Jadi kita mohon maaf untuk pertanyaan nomor 1, kayaknya kita harus lanjut deh ke pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Tapi jangan berkecil hati ya Pak ya, dan juga Ibu Purnama. Nanti akan ada soal. Ya, masih ada soal lagi. Oke Pak ya. Oke, untuk soal kedua boleh dipandu oleh Kak Mary. Oke, untuk soal kedua, sebutkan 3 tahap reaksi terhadap stres. Saya akan menghitung dulu ya. Sebentar, saya hitung dulu nih Pak Ari. Pak Ara ya, maaf. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Sepertinya masih. Wah, ada Ibu Fitri juga nih yang menjawab. Bagaimana ini Kak Dina? Di sini ada Ibu Fitri dan juga Pak Ara nih yang sudah menjawab. Ya, sepertinya tadi Pak Ara ya yang duluan ya. Boleh kita kasih kesempatan kali ya kepada Pak Ara terlebih dahulu. Baik. Ya. Pak Ara boleh langsung di-unmute aja dan menjawab. Selamat malam. Ini Ibu ya, Ara Widodo. Oh, maaf Ibu. Maaf Ibu. Silakan Ibu. Ya, tadi kan saya sempat mendengar ya, hanya kondisi sedang kurang sehat ya.
yang ada 3 tahapan reaksi itu ya. Yang pertama alarm reaction, kalau nggak salah ya, resistance sama exhaustion. Wah, Tiga. Sepertinya jawabannya sudah ini ya, Kak Mary ya. ya, tapi kita mau tanya dulu nih, Ibu tadi yakin nggak nih dengan jawabannya? Benar nggak ya jawabannya kira-kira, Ibu? Yakin karena saya sambil mencatat karena saya udah biasa di UPH ya ikut seminar. Ada Wah, versi catatan. boleh nih kita kasih reaction dulu mungkin ya, Ibu sangat memperhatikan sekali ya dari tadi. Jadi alarm reaction itu muncul ketika tugas mendadak katanya. Aku suka seperti itu karena saya juga ngajar TK, SMK dan ngajar anak sendiri lebih emosional, tapi saya nggak bisa, makanya pas pertanyaan terakhir ya punya saya nggak dijawab. Karena jika lebih dari kuota yang maaf ya Ibu, nanti akan dijawab juga kalau Ibu di grup. Oke Ibu ya. Ya, mungkin itu aja deh. Karena kalau resisten itu kan terbiasa menghadapi, jadi stresnya lebih. Terus yang exhaustion itu kan tahapan yang benar-benar sakit seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu. Iya, baik. Langsung baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Bagaimana nih? Kak Dina, kita langsung lihat aja ya jawabannya. Ayo, langsung deh lihat jawabannya. Wah, benar Ibu Ara. Selamat Ibu untuk jawabannya yang sudah diberikan. Boleh nih kasih reaction dong buat Ibu Ara. Oke, langsung ya kita ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah sebutkan salah satu cara melepaskan. Oh, sebelumnya Ibu Ara boleh lower hand dulu, Ibu? Oke, sudah ya. Baik, sebutkan salah satu cara melepaskan stres. Kami itu sampai 3 ya, Pak ya. 1, mohon maaf Ibu pernah. Kita hitung dulu ya, Ibu ya. Aduh, gimana nih Kak Mary? Udah buru-buru aja nih. Sangat excited ya Bapak Ibu peserta untuk menjawab pertanyaannya. Oke, mulai hitung lagi Kak Dina. Ya. Siap-siap ya Bapak Ibu di tombol raise hand-nya. 1, 2, 3. Wah. Wow. Ada Bu Clara ya Kak Mary ya? Bu Clara dan Ibu Purnama. Iya, tapi di saya sih bagian Ibu Purnama nih yang sudah ada duluan ini. Oh, Ibu Purnama, oke. Bu Purnama, boleh jawab Bu, langsung Bu. Oke, yang saya dengar tadi dalam paparan Ibu narasumber, cara melepas stres itu, yang pertama mungkin jangan terlalu memaksakan diri, terus kurangi ketegangan, atau lakukan humor gitu ya dengan murid ya. Terus melakukan hobi yang positif tentunya, seperti olahraga, musik, mendengar musik atau masak, dan juga mungkin ada kerajinan tangan. Mungkin itu saja. Baik, kita langsung lihat jawabannya aja ya, Bu. Baik, Kak, silakan ditampilkan jawabannya. Apakah benar atau salah? Wow, sangat benar ya, Ibu ya. Ibu sudah menyebutkan ini ketiga-tiganya tadi. Selamat untuk Ibu Purnama. Baik, Kak Mary masih ada soal lagi ya? Ya, boleh nih. Boleh. Satu soal lagi yang terakhir. Boleh lanjut. Masih semangat ya Bapak Ibu. Ini udah malam nih, udah lewat beratas ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, resistance adalah tahap benar-benar sakit, putus asa, menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut Bapak Ibu peserta nih, pernyataan tersebut benar atau salah? Boleh ya? Sebentar Ibu Yunita saya hitung dulu 1 sampai 3, baru boleh raise hand ya. Ya, 1, 2, 3. Wow, di sini sudah ada nama nih yang muncul. Kak Dina siapa nih yang pertama nih? Di aku Ibu Fitri nih. Iya, sama Bun. Oke, Ibu Fitri. Ibu Fitri boleh langsung dijawab, Ibu?
Menurut Ibu benar atau salah nih, Bu? Oke, thank you. Salah. Jadi jawabannya itu salah. Itu harusnya exhaustion. Oh, menurut Ibu jawabannya salah ya? Yakin ya, Bu ya? Iya, itu yang terakhir, bukan resisten. Baik, kita langsung lihat aja nih jawabannya ya. Boleh slide? Wah, ternyata jawaban Ibu Fitri benar ya, Ibu. Jadi jawabannya itu salah. Jawabannya itu salah karena resistance adalah terbiasa menghadapi stres, jadi lebih resistance. Alarm reaksi tidak langsung muncul seolah-olah sudah ataupun dengan stres tapi muncul gejala lebih berat seperti mah, darah tinggi, dan lain-lain. Selamat Bu Fitri. Selamat Ibu Fitri. Boleh kasih reaksinya dong buat Ibu Fitri dan semua yang sudah mengawal. Iya. Selamat untuk para pemenang ya Bapak Ibu, dan berakhir sudah sesi kuis pada acara hari ini. Selamat untuk ketiga Bapak Ibu pemenang, dan yang belum berkesempatan untuk menang, tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, untuk ketiga pemenang yang tadi sudah kami dapat, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pemberian hadiahnya. Dina, tanpa terasa kita sudah hampir tiba nih di penghujung acara. Selanjutnya kita mau masuk di acara apa nih, Din? Ya, Kak Mary, kita tiba di ujung acara. Oke, Kak Mary, sekarang kita akan mendokumentasikan kegiatan kita di malam ini dengan berfoto bersama. Nah, untuk itu, dengan hormat kami meminta Bapak Ibu peserta yang mungkin sampai saat ini belum on cam atau belum mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kamera ya Ibu. Dan dokumentasi ini akan dipimpin oleh Kak Romasta selaku panitia. Kepada Kak Romasta, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada kakak MC, baik pada Bapak dan Ibu. Mohon untuk mengopen kameranya, karena saya akan mengambil dokumentasi kita pada kegiatan ini. Atau boleh kepada Bapak dan Ibu memberikan reaksinya. Karena ada 2 slide, jadi tetap senyum ya Ibu dan Bapak. Oke, saya akan mulai. Slide pertama, tetap senyum. Oke, slide kedua. Oke, tetap senyum ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah selesai. Saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta, kita sudah selesai melakukan dokumentasi. Nah, selanjutnya dengan hormat kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi sebagai bahan evaluasi kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Pengisian link evaluasi ini dapat dilakukan selama 5 menit. Silakan Bapak Ibu boleh langsung mengisi link evaluasi yang telah dibagikan oleh panitia. Ya, boleh nih Kakak panitia langsung kirim link evaluasinya, Bu. Baik, sembari kita menunggu Bapak Ibu peserta dalam pengisian link evaluasi, mungkin kita berterima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia dalam mengikuti webinar kali ini ya Bapak Ibu, dan juga terkhusus buat Ibu Lisa selaku pembicara dalam malam ini yang memberikan materi yang cukup banyak dan sangat bermanfaat. Dan kepada Bapak Sukirno juga dalam membantu dalam webinar kali ini. Terima kasih banyak buat kita semua. Ayo Bu, Bapak Ibu boleh mengisi link evaluasinya selama 5 menit ya Ibu. Kak Mary, ada lagi yang mau disampaikan? Boleh. Sejauh ini kita menunggu dulu nih ya Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasinya nih Kak Dina.
Dan jangan lupa untuk panitia yang mungkin menggunakan stopwatch atau menghitung, silakan memberitahu apabila sudah berakhir ya, kakak panitia. Oke, kayaknya sudah cukup ya, Kak Mary. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk acara apa nih, Kak Mary? Baik, selanjutnya kita akan menutup acara ini dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kamela. Kepada Kamela, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di sini kita akan berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin sesuai agama kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami ucapkan ya Bapak, di mana Engkau masih memberkati kami hingga saat ini ya Bapak. Kami masih dapat mengadakan kegiatan webinar ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau masih memberikan kami kelancaran dan kemudahan dari awal, pertengahan, hingga akhir webinar ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami, khususnya para Bapak Ibu Guru ya Bapak. Semoga para Bapak Ibu Guru dapat mengerti dan memahami dari kegiatan webinar ini mengenai memanage stres ya Bapak. Ya Bapak, kami tahu kami ini anak-Mu yang tak pernah luput dari luburan dosa. Kiranya Bapak hapuskan dosa dan kesalahan kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Mela yang sudah memimpin kita di dalam doa. Wah, Kak Dina, kita sudah sampai di penghujung acara saja nih. Sudah selesai acara kita di malam ini. Baik, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sukirno, Ibu Novelisa, dan para peserta semuanya dalam webinar kali ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir bersama kami pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu juga, kami segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan selama acara ataupun waktu yang mungkin sudah lewat ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi dan terima kasih, dan segenap panitia pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you, Miss. Terima kasih Ibu Lisa. Sama-sama. Pak Kirno. Ya, sama-sama. Oke, Werna ada ya. Iya, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih panitia. Terima kasih Bu Nove. Halo Bu Erna, terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti PowerPoint-nya saya share ke panitia kali ya, supaya panitia bisa share ke Kak Nono. Mungkin nanti Kak Nono mau share ke peserta yang hari ini hadir, bisa di-share materi hari ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Novel. Iya, thank you juga Kak Nono. Semoga tidak bosan-bosan kita menjalin kerjasama ya. Ya, siap. Oke. Masih ngisi di radio itu, Kak? Radio apa ya, Kak? Art FM? Oh, enggak. Saya kebetulan belum pernah itu mengisi di radio. Belum pernah diundang nih saya ke radio.
Iya. Sekarang udah nggak zaman radio, podcast langsung. Iya, langsung podcast sekarang. Kalau enggak langsung nge-YouTube aja kayak Kak Nono gitu kan. Iya, betul. Oke deh, terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Panitia yang keren-keren, Kak Nono, Bu Herna, semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih nih. Terima kasih Kak Nono, terima kasih Bu Erna. Iya. Kami izin juga live ya. Mungkin teman-teman mahasiswa kalau masih mau stay silahkan. Ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman. God bless sudah melayani. Baik Kak. Ya, makasih juga Pak Nono. Senin depan ada lagi. Oke, saya izin live juga. Bu Herna, terima kasih ya. Lumayan, tapi masih pemulihan lagi. Agak-agak masih radang sih. Oh gitu, iya. Tapi Oke. Udah masuk kantor? Masih WFH, Pak. Masih ya. Oke. Iya. Oke. Ini panitia mau ini nih, mau meeting habis ini mau Iya, makan. mungkin mau evaluasi mereka. Bye. Oke, dadah. God bless. God bless. Dadah Ibu. Recordingnya Stop Bu.